Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa, live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, di tengah tekanan ekonomi global, Bank Indonesia berani mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia mengambil kebijakan berani dengan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5%. Dengan demikian, otoritas moneter telah menahan suku bunga acuan di level terendah sepanjang selama 16 bulan berturut-turut. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan keputusan ditempuh untuk mengendalikan laju inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Kemudian juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan resesi ekonomi global. Selain itu, keputusan ini dipastikan tidak akan mengganggu ketahanan eksternal. Untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate tetap sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Selain menahan suku bunga acuan, BI kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini sekitar 3%. Angka ini lebih rendah dari perkiraan BI pada bulan lalu sebesar 3,4% yang dipicu ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat dan negara maju lainnya, serta kebijakan zero COVID-19 di China. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini yaitu langkah berani BI menahan suku bunga acuan sudah tersambung melalui Zoom dengan Telisa Valianti, ekonom Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu Telisa. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Sehat selalu. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Telisa sudah bergabung bersama kami dalam Market Review di pagi hari ini. Bu Telisa berbicara seputar langkah Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan pada RDG BI kemarin dan bahkan ini masih menjadi level terendah sepanjang sejarah dan sudah dipertahankan dalam beberapa bulan berturut-turut. Apakah kemudian keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia ini bisa kita katakan keputusan yang tepat? Ya, jadi tentu seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur ya, bahwa ada reasoning Indonesia itu masih menahan. Di tengah tentu kita bertanya ya, Fed Fund Rate sudah naik 75 basis point, berbagai negara di bank sentral di dunia itu hampir 70 atau 80 bank sentral di dunia sudah mulai menaikkan. Jadi memang di sini artinya tepat atau tidak, sebetulnya tergantung dua hal ya, kita menilainya. Jadi bagaimana respon pasar terhadap itu seperti apa, dan kemudian juga apa sih reasoning di balik itu. Selama reasoning itu sesuai dengan kaidah ekonomi, ya tentu itu kita bisa terima ya. Nah, reasoning yang disampaikan adalah bahwa inflasi masih di bawah target, terutama karena Bank Indonesia melihat kepada inflasi inti. Jadi kalau di inflasi inti kita itu masih di bawah 3% gitu. Walaupun inflasi headline untuk bulan Juni ini memang diperkirakan akan sedikit di atas target 3 plus minus 1, yaitu di atas 4% gitu perkiraannya. Nah, tapi apakah itu temporary atau permanen? Jadi Bank Indonesia biasanya akan menaikkan suku bunga ataupun central bank di dunia ini apabila dari sisi demand side-nya memang sudah mulai pulih yang ditunjukkan oleh core inflation-nya yang sudah mulai mengalami peningkatan di atas target. Nah, saat itulah harus injek rem gitu. Jadi kapan saat yang tepat injak rem itu juga satu, tergantung kondisi ekonomi domestiknya, sama yang kedua tergantung kondisi ekonomi globalnya. Jadi bukan hanya dari globalnya. Nah, kalau di domestik sendiri apakah tepat kebijakan menahan ini? Alasannya Pak Peri atau Gubernur BI itu disampaikan adalah bahwa kenapa masih ditahan, karena likuiditas perbankan katanya masih ample. Jadi meskipun sudah ditarik oleh GWM, kalau kita lihat rasio alat liquid terhadap DPK itu memang masih cukup oke ya. Secara likuiditas perbankan itu masih cukup baik. Ditunjukkan juga oleh suku bunga pasar uang antar bank pada bulan Mei itu agak sedikit turun, malahan yang sebelumnya memang ada tren naik turun lagi. Jadi artinya likuiditas perbankan masih cukup ample, sehingga artinya
walaupun uang primer sudah sedikit agak kontraktif ya, tetapi dari sisi likuiditas perbankan tuh masih cukup baik, sehingga masih ada reasoning untuk menahan BI rate. Tapi sampai kapan itu akan ditahan? Nah, tentu nanti akan banyak discussion lagi pengembangannya, kapan nih sampai ditahan. Tapi untuk saat ini saya melihat bahwa ya it's okay selama Bank Indonesia bisa menjaga stabilitas rupiahnya. Karena kan tugas BI itu dua, stabilitas inflasi ke dalam dan stabilitas keluar itu adalah stabilitas nilai tukar. Itu dua hal sesuai dengan tupoksi Bank Indonesia yang ada di undang-undang. Jadi saya melihat ya masih cukup oke, tapi untuk ke depannya itu tentu harus dilihat, terutama yang khawatirkan itu adalah sentimen global negatif, terutama terkait resesi Amerika, yang kemudian itu akan berdampak pada Fed rate hikes ya, dan itu juga yang harus kita waspadai. Makin tajam Fed fund rate naik, privilege BI untuk menahan suku bunga itu semakin sempit karena interest rate differential antara suku bunga BI dengan Fed itu semakin tipis. Jadi itu saat ini sih saya melihat masih oke lah untuk menahan, tapi nanti di bulan Juli Agustus tentu harus udah ada langkah yang sedikit berbeda, transisi gitu. Jadi ini yang harus lihat karena inflasi akan di atas 4%. Itu yang harus diwaspadai, dan juga dari sisi rupiah yang belakangan ini semakin terdepresiasi. Oke, artinya di tengah banyak bank sentral yang menaikkan suku bunga acuannya begitu ya. Pasca The Fed juga kemarin menaikkan 75 basis points, artinya belum atau tidak ada urgensi bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga di bulan ini memang, Bu Telisa, yang Anda lihat? Ya, kalau saya melihat bukan tidak ada urgensi untuk menaikkan, tapi memang ini antara 60-40, ini adalah masa transisi bulan Juni ini. Jadi artinya 60 BI masih punya privilege untuk menahan. Nanti di bulan Juli privilege itu akan semakin menurun 70-30. Kenapa? Karena ya itu tadi, Fed akan naikin lagi. Bank sentral lain makin banyak yang menaikkan. Terus jadi interest rate differential kita dengan pesaing-pesaing kita di emerging market juga semakin ketat. Dan kemudian inflasinya sudah makin jauh dari target seperti itu. Jadi mungkin sekarang 60% BI masih punya privilege untuk menahan bunga, tapi nanti di bulan Juli, Agustus dan seterusnya itu privilege itu semakin berkurang. Jadi makin urgent lagi untuk BI menaikkan suku bunga. Seperti itu sih kalimatnya ya. Jadi bukan berarti tidak urgent, tapi masih bisa punya privilege untuk menahan karena ada faktor-faktor yang menopang. Nah, tapi faktor yang menopangnya itu semakin ke Juli Agustus itu akan semakin tipis, sehingga kebutuhan untuk menaikkan bunga itu menjadi semakin tinggi. Seperti itu ya kalau analisis dari kami. Oke, jadi memang masih ada privilege bagi Bank Sentral, terutama Bank Indonesia, untuk Betul. masih menahan suku bunga acuan, meskipun tadi di Juli dan Agustus begitu yang dirasa ini menjadi satu perhatian khusus. Tapi di Juli dan Agustus apa yang perlu kita assess lebih jauh, Bu Telisa? Apakah tadi dari sisi core inflation yang harus meningkat lebih dahulu, atau kondisi global yang semakin tidak menentu untuk kemudian akhirnya menjadi pertimbangan utama Bank Indonesia, atau mungkin dari dalam negerinya saja selain core inflation, apa yang perlu diperhatikan oleh Bank Indonesia? Betul. Jadi tadi ya selalu dua faktor ya. Bank Indonesia tuh melihat secara komprehensif ya di dalam yang disebut sebagai teori Taylor Rule ya. Kalau di kampus tuh menentukan suku bunga acuan berdasarkan Taylor Rule tuh lihat internal dan external condition. Internal condition tentu tadi melihat core inflation seperti apa ya. Kalau misalkan core sudah di atas 3%, kemudian headline inflation juga sudah jauh, karena masyarakat juga bukan hanya lihat core tapi juga lihat headline. Kalau headline-nya juga semakin jauh dan semakin volatile, itu juga menjadi pertanda di mana warning BI kemungkinan harus mulai memikirkan untuk menaikkan bunga, mempertimbangkan ya. Itu satu, core inflation maupun headline. Kemudian yang kedua tentu melihat bagaimana likuiditas di domestik sendiri. Likuiditas perbankan ini sudah mulai berkurang nggak? Terutama juga dari sisi credit growth. Jadi LDR bank itu sudah mulai naik, dan kemudian credit growth sudah 9%. Jadi kalau credit growth sudah lebih double digit 10%, itu artinya likuiditas akan semakin berkurang ya, karena seiring dengan pemulihan ekonomi ya. Privilege liquidity itu tadi makin berkurang karena BI juga menarik melalui GWM yang semakin tinggi ya. Jadi sudah tertarik oleh GWM-nya. Nah, likuiditas akan makin kurang. Nanti kita lihat nih, kalau likuiditas semakin berkurang kan bunga cost of fund juga akan mengalami peningkatan. Nah, once cost of fund itu sudah mulai mengalami peningkatan, nah BI harus sudah mulai pikirkan. Karena kalau terlalu lama ditahan juga nanti beda gap dengan yields obligasi yang udah melonjak ya. Mas Fajar kan paham banget pasti tentang obligasi. Yield obligasinya udah berapa gitu, BI rate-nya berapa, itu terlalu jauh juga nggak mungkin secara ekonominya itu kita memaintain rate yang terlalu jauh berbeda gitu ya antara yield obligasi dengan BI rate. Yang misalkan BI rate-nya tetap padahal yield obligasinya sudah steep meningkat gitu kan, itu jadi nggak menggambar, jadi ada semacam decoupling antara aset harga-harga aset ini gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Nah, jadi itu kondisi domestik yang harus diperhatikan juga, bagaimana perkembangan dari yield obligasinya, kemudian juga perkembangan cost of fund di perbankan pasca GWM itu, dan pasca pemulihan kreditnya sudah makin mendekati 10% growth of credit. Nah, itu kan artinya likuiditas nanti perbankan akan semakin berkurang. Nah, likuiditas berkurang itu kan harus dicerminkan, disignalkan oleh rate yang naik gitu kan. Nah, jadi kalau itu semakin, nah itu yang pertama, ada apa dari internal.
dari eksternalnya globalnya. Artinya ketika global makin tidak pasti, kemungkinan capital outflow dan depresiasi rupiah, dan makin tipisnya neraca dagang kita. Jadi kalau misalkan nanti Amerika resesi, Eropa resesi, China resesi, demand global kan turun. Nah, ekspor kita nih komoditi super cycle berakhir kapan? Nah, komoditi super cycle berakhir, privilege B ini akan semakin berkurang karena tadi kita mengandalkan lagi ke capital flow. Nah, kalau capital flow kita tidak jaga rate diferensialnya, kita tetap bertahan rendah, ya itu juga Baik. akan membahayakan karena ke rupiah juga impact-nya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, ini yang perlu kita garis bawahi awal. Nanti kita gali lebih lanjut lagi. Bu Telisa, apa yang kemudian perlu diperhatikan lebih lanjut oleh Bank Sentral, terutama dan indikator apa saja yang juga harus kita waspadai ke depannya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan langkah berani Bank Indonesia menahan suku bunga acuan, kita lihat terlebih dahulu infografis berikut ini. Kita ke infografis yang pertama, pemirsa, di mana ini merupakan pergerakan BI 7 Days Reverse Repo Rate Desember 2021 hingga Juni 2022, di mana terpantau dalam kurun waktu 7 bulan terakhir, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% dari RDG bulanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bahkan sampai dengan Juni kemarin, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan di level yang sama, 3,5%. Kemudian bagaimana dengan pergerakan inflasi di Indonesia? Kita lihat ke infografis kedua berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Di April 2022, Mei 2022 terpantau inflasi mengalami kenaikan setelah sebelumnya juga mencapai 2,64% pada Maret 2022. Adapun pada April inflasi di level 3,47%, kemudian di Mei inflasi di level 3,55%, merangkak naik perlahan-lahan dari bulan ke bulan di tahun 2022. Kemudian kita beralih ke grafis berikutnya terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah berdasarkan kurs JISDOR Bank Indonesia. Di mana pada 20 Juni 2022 rupiah di level 14.836, kemudian tidak jauh mengalami pergerakan di 14.804 pada 21 Juni 2022. Adapun di tanggal 22 Juni 14.835 pada 23 Juni dan kembali mengalami pelemahan ke level 14.846. Bahkan nilai tukar rupiah sempat melemah hampir menyentuh level 15.000 per dolar Amerika. Kita lihat ke infografis berikutnya, pemirsa, terkait dengan faktor utama perlambatan ekonomi global. Yang pertama, risiko ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Kemudian kebijakan zero COVID-19 di China dan juga pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat dan juga sejumlah negara maju. Dan ini menjadi asesmen utama dari Bank Indonesia pada RDG Juni 2022. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ibu Telisa Valianti, ekonom Universitas Indonesia. Bu Telisa, tadi sudah cukup banyak begitu ya indikator-indikator yang memang perlu diperhatikan lebih lanjut. Tapi dengan resiko stagflasi yang juga sudah mulai didengungkan oleh sejumlah bank sentral dunia, apa yang kemudian harus dilakukan terutama dari sisi bank sentral untuk memitigasi resiko stagflasi ini? Ya, jadi stagflasi itu kan adalah stagnasi dan inflasi ya. Stagnasi itu artinya perekonomian berjalan melambat atau bahkan menuju kepada jurang resesi dan bersamaan dengan inflasi yang tinggi gitu kan. Jadi memang ini di sini ada policy dilema. Jadi stagflasi kalau untuk bank sentral itu akan create policy dilema karena misalkan kalau terlalu naik suku bunga juga, itu kalau suku bunga naik nih misalkan terlalu tinggi ya, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi makin turun ya di satu sisi. Tapi kalau misalkan tidak dilakukan nanti inflasi yang tinggi. Jadi ini seperti buah si malakama kalau stagflasi, makanya di dalam kondisi stagflasi biasanya tidak bisa kebijakan moneter sendiri, harus bersinkronisasi antara kebijakan moneter, fiskal dan juga dari sektorilnya atau strukturalnya. Jadi salah satu ini adalah untuk menghadapi ini, satu suku bunga memang naik untuk menginikan credible rule dari market ya, karena memang itu tadi mungkin tetap naik untuk menjaga agregat demand-nya. Tapi kenaikan ini harus secara pelan-pelan dan kemudian yang kedua disertai dengan kebijakan supply side policy-nya yang dari government khususnya untuk mendorong misalkan produktivitas pangan. Nah, Bank Indonesia sendiri punya TPID.
distribusinya harus lancar dan sebagainya ya di dalam TPI dan TPID, tim pengendalian inflasi itu harus betul-betul. Jadi ketersediaan pasokan itu harus betul-betul dijaga supaya inflasi itu bisa dihindari. Dan kemudian dari pemerintah fiskalnya untuk mendorong misalkan program padat karya untuk tetap bisa menciptakan lapangan kerja, dan untuk mendorong investasi lapangan kerja juga terserap sehingga supply side-nya berjalan. Jadi yang harus dijaga adalah di dalam stagflasi ini supply side-nya tuh harus betul-betul bagus. Jadi selain kita menjaga demand side-nya, supply side-nya harus betul-betul dijaga tadi untuk menghindari terjadinya stagnasi di dalam perekonomian. Jadi kenaikan suku bunganya pun secara pelan-pelan dan hati-hati. Kemudian yang kedua dari sisi kebijakan lain ya, misalkan makroprudensialnya masih bisa lebih akomodatif, misalkan dari sisi LTV untuk mendorong, kalau sekarang kan ekonomi hijau nih sebagai new source of growth, misalkan untuk mendorong ekonomi hijau, LTV yang lebih insentifnya untuk sektor-sektor yang hijau, untuk mengenerate sektor hijau ini untuk mengenerate pertumbuhan ekonominya, dan juga mungkin ke sektor pangan dan energi, karena pangan dan energi ini adalah dua kunci untuk menjaga tidak terjadi kenaikan harga pangan dan harga energi yang itu bisa mendorong inflasi lebih lanjut seperti itu. Jadi memang harus disertai dengan kebijakan di strukturalnya atau sektoralnya gitu. Oke, kebijakan struktural ataupun sektoral begitu ya juga tetap harus terus dilakukan atau terus diupayakan begitu ya agar kemudian reformasinya tetap berjalan. Tapi yang memang dari resiko stagflasi ini, inflasi kita memang merangkak naik, inflasi sejumlah negara dunia juga merangkak naik, tapi pertumbuhan ekonomi kita memang mungkin saya meminjam istilah belum kemana-mana begitu untuk pertumbuhan GDP-nya. Bahkan di kuartal 1 saja masih hanya di level 5,01% secara year on year. Nah ini apa yang kemudian, apakah kemudian ini membuat resiko stagflasi Indonesia semakin besar melihat pertumbuhan ekonomi kita saja memang belum bisa kemana-mana, Bu Telisa? Ya, jadi sebenarnya istilah pertumbuhan ekonomi kita belum kemana-mana mungkin lebih tepat begini ya, pertumbuhan ekonomi kita belum kembali ke pre-pandemic level ya. Jadi pre-pandemi itu rata-rata kan kita tumbuh 5-6% gitu ya, 5,5-6. Nah kita belakangan memang sebelum itu agak deselerasi ke 5% gitu. Nah kita ke 5% aja ini masih unstable karena kemarin World Bank juga baru mengeluarkan prediksi ada possibility Indonesia juga di bawah 5 gitu, 4,6. Nah ini kan artinya resiko downside risk kepada pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kita lebih better dibandingkan dengan negara-negara lain yang bahkan kemungkinan bisa negatif atau resesi gitu. Nah Indonesia masih bisa bertahan positif dan on the right track masih ke angka 5% untuk kembali ke situ walaupun ada resiko di bawah 5. Jadi memang situasinya memang sangat berat saat ini ya, di tengah rupiah yang melemah, kemudian juga harga input yang meningkat. Untuk menjaga momentum pertumbuhan itu bukan satu hal yang gampang. Makanya apa sih komponen dari pertumbuhan ekonomi? Satu, konsumsi masyarakat. Nah konsumsi masyarakat ini harus kita jaga, terutama kelas menengah atas, karena kelas bawah sudah dijaga oleh Perlinsos, tapi tetap itu harus terus dijaga bantalan Perlinsosnya dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat menengah bawah lewat UMKM dan sebagainya. Nah, menengah atasnya itu sebenarnya masih punya saving yang sangat tinggi ya. Kalau data LPS menunjukkan saving yang 5 miliar tuh growth-nya masih tinggi. Nah, itu yang didorong untuk spending kepada produk-produk domestik sehingga itu bisa mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Konsumsi itu adalah part of terbesar dari GDP kita. Nah, itu yang harus terus dijaga. Bagaimana konsumsi masyarakat kelas menengah. Terus kemudian yang kedua, investasi. Nah, ini kan pemerintah kemarin roadshow ke Tesla kemana-mana kan untuk ke EV dan sebagainya. Jadi investasi ini harus terus kita jaga nih. UUCK PR kita harus kita beresin ya untuk supaya investasi itu banyak. Apalagi Cina kemarin menerapkan kebijakan yang closed door untuk private investment tuh mulai dikurangi dan dibatasi. Nah itu sebenarnya potensi untuk Indonesia gitu. Nah itu yang harus kita kejar tuh. Bagaimana investasi itu. Dan kemudian ekspor kinerjanya tetap kita jaga meskipun tadi ada perlambatan, tapi ekspor produk-produk industri dan lain sebagainya terus perlu kita jaga. Pangan, energi juga harus, tapi tetap memenuhi security of supply dari domestik, dan impor juga harus kita kendalikan seperti itu ya. Jadi di tengah pemulihan ekonomi jangan sampai nanti impor melonjak lagi, nanti neraca dagang kita surplus ya, walaupun nggak semua impor, tentunya impor-impor yang memang sudah ada local product itu bisa kita substitute ke situ gitu. Jadi itu yang harus kita jaga sih, momentum pertumbuhan ekonomi, pemulihan ini bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi tadi tetap harus kita jaga berdasarkan komponen-komponennya tadi. Baik, jadi memang akhirnya berangkat dari komponen pembentuk GDP ataupun PDB tadi yang memang harus menjadi perhatian utama agar kemudian tadi risiko stagflasi bisa dimitigasi dan juga bahkan kita harapkan bisa diminimalisasi. Baik, lantas bagaimana kemudian dengan neraca dagang Indonesia yang juga akan saya tanyakan tadi sebagai pembentuk komponen GDP, apakah kemudian kebijakan proteksionisme, kebijakan COVID-19 di China akan kemudian mengganggu rantai pasok global termasuk kinerja ekspor Indonesia ke depannya? Nanti Bu Telisa kita ulas usai jeda. Pemirsa Jam Berajak dari tempat Anda, Market Review segera kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa kembali bersama kami dalam Market Review dan kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Telisa Valianti, ekonom Universitas Indonesia. Bu Telisa, kita masih ada satu segmen tapi sepertinya tidak terlalu banyak waktu kita di segmen ini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian dengan performa neraca dagang Indonesia di tengah kebijakan Zero COVID-19 Cina dan juga proteksionisme sejumlah negara, terutama terkait dengan krisis pangan yang juga memang menjadi salah satu hal yang diantisipasi oleh sejumlah negara saat ini. Masihkah akan cukup kuat kinerja neraca perdagangan Indonesia ke depannya? Ya, itu juga tentu tergantung dari policy-policy di domestik yang diambil ya. Artinya kita kan sekarang menghadapi trade-off satu antara food sama fuel, antara pangan sama energi sendiri kan bersaing ya, seperti biodiesel versus sawit. Terus yang kedua, kebijakan pemerintah sendiri bagaimana juga pemerintah ingin menjaga security of supply di domestik ya, sehingga ada beberapa larangan ekspor yang pernah terjadi gitu kan. Jadi artinya akankah nanti kebijakan ke depan juga ada larangan-larangan? Tentu pemerintah ingin negara hadir ya ketika terjadi market failure, tapi di sisi yang lain ada opportunity cost dari sisi ekspor. Nah, jadi artinya sebenarnya meningkatkan di hulu ya. Kalau misalkan hulu produksinya itu bisa kita tingkatkan, kita harapannya bisa memenuhi baik untuk kebutuhan ekspor maupun kebutuhan domestik. Karena apa? Peluang pasar ekspor itu tetap terbuka. Jadi meskipun nanti ada resesi dan sebagainya, seperti kita ketahui masyarakat di dunia ini karena ada climate change juga masih membutuhkan pangan dan energi dalam jumlah yang besar ya. Seperti coal dari Jerman juga meningkat. Nah, tapi kan itu di sisi yang lain kebutuhan domestik juga harus kita perhitungkan. Nah, artinya apa? Sebenarnya ekspor komoditas. Nah, tapi kan ada yang lain selain komoditas, yaitu yang bersifat produk-produk industri. Nah, itu yang harus kita genjot juga, produk-produk industri non migas, di mana ada hilirisasi juga dari migasnya dan juga produk-produk industri yang memang non migas. Itu yang harus kita dorong. Jadi ekspor-ekspornya jangan selalu mengandalkan kepada komoditas, karena kalau ke komoditi ya tadi ceritanya ada substitusi food dengan fuel, ada persaingan antar negara dan kemudian ya antara domestik dan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Nah itu jadi harus holistik gitu loh. Tujuannya supaya kita tetap menjaga peluang ekspor ini. Karena kan China sendiri juga mengalami hambatan tuh untuk mengekspor. Nah beberapa produk yang tadinya mungkin disuplai China, siapa tahu Indonesia bisa masuk di produk-produk industri itu gitu. Jadi bukan hanya ke ngandelin ke komoditi, karena kalau komoditi kan tadi story-nya banyak ya, harus kita jaga juga sumber daya alam kita, non renewable kita untuk anak cucu dan seterusnya, juga untuk kebutuhan domestik. Jadi memang terus harus kita dorong produksi dari ekspor ini, karena walau bagaimanapun ini akan menghasilkan devisa untuk menjaga stabilitas rupiah, tapi harus kita jaga juga kebutuhan domestik dan juga sumber daya alam itu juga tidak dieksploitasi secara berlebihan seperti itu. Tetap dijaga bagaimana kemudian akhirnya kebutuhan domestik juga tetap terpenuhi sambil melihat peluang apa yang ada untuk kemudian bisa dikembangkan. Betul, kita harus mencari lah karena sekarang lagi banyak banget kan demand EV dan lain sebagainya, baterai listrik dan lain-lain yang dari sisi industri ya, pangan dan lain sebagainya itu juga harus terus kita dorong industri pangan. Baik, itu menjadi catatan utama kita di hari ini, salah satunya terkait dengan perbaikan kinerja neraca dagang. Selain tadi berbagai indikator yang perlu kita perhatikan di tengah langkah sejumlah bank sentral dunia menaikkan suku bunga acuan, dan Bank Indonesia masih tetap percaya diri untuk mempertahankan suku bunga acuan di level yang sama di 3,5%. Kita berharap diskusi kita juga bisa didengar tentunya oleh regulator, terutama oleh Bank Sentral saat ini. Bu Telisa, mohon maaf waktu kita terbatas sekali pagi hari ini. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi lainnya. Terima kasih banyak Bu Telisa sudah bergabung bersama kami pagi ini. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kita akan membahas tema menarik lainnya, yakni polemik harga gula di tingkat petani sesaat lagi.